Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa, di dalam Islam itu ajaran tentang sedekah itu dijelaskan. Tidak hanya sedekah, selain itu ada lagi namanya zakat, ada namanya infak, ada lagi namanya hibah, ada hadiah, dan ada lagi namanya qardan hasanah. Itu mempunyai definisi sendiri-sendiri. Tapi yang ada nisabnya itu yaitu zakat. Nah, zakat itu nanti ada bagian-bagiannya. Nah, sekarang orang cenderung meminta atau menggunakan sedekah ini supaya orang berlomba-lomba mengeluarkan harta dan si pengumpul ini menjadi kaya raya gitu. Yusuf Mansur adalah salah satu di antara orang yang menggunakan atau memperkosa ayat-ayat sedekah untuk kepentingan dirinya sendiri dengan jualan sedekah, kemudian menjualan pondok tahfiz Quran sehingga dia menjadi seorang konglomerat sedekah. Nah, dalam Islam berapa sesungguhnya kita disuruh paling banyak untuk bersedekah? Suatu hari seorang sahabat Rasulullah bernama Sa'ad bin Abi Waqqas sakit keras di Mekah ketika dia melaksanakan haji wada ketika itu kalau tidak salah, dia sakit keras. Ketika sakit dijenguk oleh Rasulullah. Pada itu ya dia merasa dia akan mati, akan wafat dan tewasan itu. Tapi ternyata dia berumur panjang masih. Dalam dialognya kata Rasulullah, ya Rasulullah, ini harta saya banyak ini. Saya sakit rasanya umur nggak akan panjang lagi. Kalau saya sedekahkan 2/3 dari harta saya bagaimana ya Rasulullah? Ini 2/3 loh. Bukan seperti cerita Sumansur kosong-kosong. Berapa ada kita sedekahin. Ada rumah kita sedekahin. Ya mampuslah orang nggak ada rumah nanti. Kata Rasulullah 2/3 itu, kata Rasulullah, hada kathir. Anakmu bagaimana? Anak saya 1 orang ya Rasulullah, perempuan, dah saya kasih dia. Kata Rasulullah itu kebanyakan. Dia coba, orang mau sedekah untuk Islam di saat itu dicegah oleh Nabi. Itu kebanyakan. Terus dia bilang, laukana satruhu, kalau separuhnya bagaimana ya Rasulullah? Juga kebanyakan. Jadi kalau orang punya uang saya 1 miliar, saya sedekah 500 juta, kebanyakan. Kata Sa'ad bin Abi Waqqas, laukana thuluth, 1/3 ya Rasulullah, itu kebanyakan juga. Jadi kalau 1 miliar nih 300 juta saya sedekahkan, saya mau mati nih. Kata Rasulullah itu kebanyakan. Kamu lebih baik meninggalkan hartamu itu untuk warisan anak-anakmu. Lebih baik kamu tinggalkan anakmu dalam keadaan berkecukupan daripada kamu tinggalkan dia dalam keadaan meminta-minta nanti. Kalau udah sedekahkan so, anakmu tinggal apa? Dicoba pemirsa, begitu rasionalnya ajaran Islam yang dibawa oleh Rasulullah. Terus kalau 1/5 bagaimana ya Rasulullah? Nabi nggak enak, itu juga kebanyakan sebenarnya. Tapi ya sudahlah, karena Abu Bakar juga khumus 1/5 hartanya juga dia sumbang untuk perjuangan Islam. Jadi oleh Nabi 1/5 dari harta pun masih dianggap sebuah tindakan ya banyak sekali. Nanti orang takut menyesal gitu, menyesal. Ini sekarang kalau kita lihat dalam ajaran Sumansur ini, orang suruh kosong-kosong. Anda punya rumah nggak? Rumahmu sedekahin. Kami tidur di mana Ustaz? Allah akan mengganti. Kan lucu. Di rekeningmu ada berapa? Ada 50 juta Ustaz. Sedekahin 50 jutanya. Mampuslah orang. Mampus pasti. Ada itu seorang bapak-bapak, dia kerjaannya itu pabrik apa itu, baju kaos, dia sablon atau cetak kaos gitu. Mula-mula ketemu, dia kepingin dapat yang banyak. Dia baru kredit mobil Kijang 1 tahun. Dia dengar ceramah Sumansur. Kata Sumansur, sedekahin aja ke ana. Masih kredit Ustaz. Ya ada antum yang bayar nanti. Ini hamba Allah ini karena saking percayanya kepada guru agama Ustaz, dia kasih itu mobil Kijangnya. Terus saya tanya,
benar nggak Pak mobil Kijangnya jadi 7 atau di 10 seperti janji semua? Boro-boro Pak. Bangkrut saya katanya. Sekarang ini untuk biaya hidup hariannya susah. Setelah saya cicil Kijang saya sampai 3 tahun, begitu lunas datanglah Isu Mansur. BPKB-nya mana? Mana? Cing. Kita kasihkanlah. Dan setelah itu hidup saya bukannya mendapatkan 10 kali lipat seperti janji, malah saya bangkrut. Dan lebih-lebih lagi katanya sejak COVID ini nggak ada kerjaan. Saya datang ke Isu Mansur. Ji, pinjamin dong, pinjam 5 juta dong. Ini susah nih, apa jawabannya? Aduh, aneh juga susah nih. Dia bukan kasihan tuh. Mobil tadi mau diminta nggak boleh. Itu kan antum sedekahin. Gitu. Ini lucu-lucunya. Jadi kalau kita bersedekah, di dalam Islam itu ya memang sedekah itu ajaran Islam. Tapi peruntukannya bukan kepada seseorang, nggak ada. Diuntukkan oleh Rasulullah untuk membantu orang susah. Mungkin saudara kita susah, tetangga-tetangga kita susah, teman kita dalam kesusahan dan dia membutuhkan. Kesana sedekah kita. Dia anaknya sekolah, anaknya pintar, kita lihat ini. Dia sekolah, sulit dia bayar uang sekolah. Ini dikasih sedekah, itu tepat sekali. Ini ada saudara kita ini, dah tua. Katakanlah perempuan, berumur 30 tahun lebih, belum dapat jodoh gitu. Begitu dia dapat jodoh, tetangga saudara-saudara kekurangan uang, kita bantu biar jodohnya lancar. Itu sedekah yang paling bagus. Ada bapak kita, adik-adik kita hidupnya susah gitu. Ada uang nih saya sedekahkan buat kamu biar hidup tambah baik. Itu langsung tuh pahala dijabah oleh Allah. Tapi jangan berharap dalam bentuk tadi itu. Ini 40 hari kemudian dikasih 10 kali. Sedekah 1 kijang, dapat 10 kijang. Sekarang kalau kita Isu Mansur ini mau nggak dia cara begitu? Datang ke rumahnya, Sob. Ada mobil Alphard ente nih, aneh bawa ya. 40 hari lagi datang 10 Alphard. Dia nggak percaya itu dan nggak akan dia bolehkan. Nggak akan dia bolehkan itu. Rumah ente ada nih, aneh ambil ya. Pasti dia akan bilang, oh nggak ada, ini rumah aneh. Masuk aja nggak akan dibolehin. Nggak akan. Nggak akan. Atau kita bilang nih, Pak Isu Mansur uangmu ada berapanya? Kosong-kosongin. Ayo sedekahin semuanya. Pasti ini nggak akan mau itu. Jadi kita lihatlah Islam itu kepada sumbernya yang asli. Berapa sih disuruh gitu? Kalau zakat yang paling dasar itu disuruh 2,5%. Setelah itu kelebihannya. Infak disuruh kelebihan harta. Sedekah ya juga begitu. Paling banyak kata Rasulullah. Khumus 1/5. Kalau kita boleh bilang 20%. Itu paling banyak. Itu pun kalau harapan hidup sudah nggak ada, udah mati nih. Kayaknya nggak ada harapan, sudah nggak ada bisa makan, sudah nggak enak, sakit sudah lama, mau mati sudah, anak-anak sudah kita kasih, rumah sudah dibeliin, pendidikan sudah beres, tabungan tuh hari tuanya, tuh modal hidup ada, ya udah deh gue sedekahin, tuh nggak apa-apa. Ini anak-anaknya melarat, rumah nggak ada, masa depan nggak jelas, tuh sedekah, nggak akan diganti Allah secepat itu. Dan Islam nggak menyuruh kita menderita begitu. Ini kalau tidak apa, jangan Islam yang kita salahkan, kita lah yang salah gitu. Ini aja hadis Nabi itu kalau orang udah mau meninggal, udah 20% paling banyak boleh gitu. Mau meninggal loh. Tapi kamu udah usaha kita mau berkembang, disuruh sedekah banyak-banyak. Bangkrut bapak nanti itu. Kalau bangkrut, baru dah kata orang Betawi ini keblangsat. Menderita kita, menyesal gitu. Waduh. Nah menyesal tuh pahalanya jadi hilang. Jadi kalau sedekah tuh ya teratur sedikit demi sedikit, cari orang yang tepat, itu pahalanya akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian apa yang kita sampaikan, kita semakin sadar bahwa Islam itu sesuai dengan nalar umat manusia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.